Halo, apa kabar Sobat YouTube semua? Berjumpa kembali di Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Pada kesempatan kali ini, Lentera Belajar akan membahas soal penilaian akhir semester mata pelajaran IPS jenjang SMP atau MTS kelas 9. Pada kali ini soal part yang kedua ya. Part yang satu sudah ada di playlist Lentera Belajar. Silahkan bisa dilihat. Semoga video ini bisa membantu referensi belajar Sobat YouTube semua. Bagi yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe agar channel ini bisa semakin terus berkembang. Oke, langsung saja kita menuju ke soal. Soal nomor 16. Perhatikan data di bawah ini. 1. Menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata dengan memprioritaskan pada usaha kecil menengah. 2. Menarik lebih banyak foreign direct investment. 3. Diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global. 4. Menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. 5. Sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional, single market and international production base. 6. Meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN, intra-ASEAN trade. Dari data di atas, yang menjadi tujuan AFTA ditunjukkan oleh nomor A, 1, 3, dan 5, B, 1, 4, dan 6, C, 2, 3, dan 5, D, 2, 4, dan 6. Jawaban yang benar adalah yang D, nomor 2, 4, dan 6. Soal nomor 17. Perhatikan data di bawah ini. 1. Menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat dengan tingkat inflasi yang rendah. 2. Tempat usaha negara maju untuk membantu negara berkembang. 3. Meningkatkan perdagangan dan investasi antar negara anggotanya. 4. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi dunia. 5. Mengurangi dan mengatasi sengketa ekonomi perdagangan. Data di atas menunjukkan tujuan dari organisasi A. MEE, B. APEC, C. MEA, D. AFTA. Jawaban yang benar adalah yang B, APEC. Soal nomor 18. Berita menyerahnya Jepang kepada sekutu diketahui oleh beberapa tokoh pemuda di Indonesia. Sultan Syahrir dan beberapa tokoh pemuda segera menemui Muhammad Hatta, kemudian menemui Soekarno di rumahnya yang saat itu baru datang dari Dalat, Vietnam. Para pemuda mengusulkan agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan karena kalau tidak, sekutu akan menganggap kemerdekaan Indonesia hasil pemberian Jepang. Soekarno-Hatta tidak setuju untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan sebelum ada pernyataan resmi dari pihak tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu, dan kemerdekaan tetap harus dimusyawarahkan dulu dalam sidang PPKI. Perbedaan sikap ini mendorong para pemuda berunding pada pukul 24.00 menjelang tanggal 16 Agustus 1945. Hasil perundingan itu menyepakati
untuk membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Makna yang tersisa dari peristiwa tersebut adalah A. Bung Karno dan Bung Hatta tetap teguh pada pendiriannya agar proklamasi kemerdekaan tidak terburu-buru dan harus dimusyawarahkan dulu. B. Para pemuda memaksakan kehendak kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa sidang PPKI. C. Para pemuda dan Bung Karno serta Bung Hatta tidak mengalami titik temu dalam upaya memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. D. Terjadi perbedaan pendapat antara para pemuda dengan Bung Karno serta Bung Hatta, namun tetap saling menghormati dalam upaya kemerdekaan. Jawaban yang benar adalah yang D. Terjadi perbedaan pendapat antara para pemuda dengan Bung Karno serta Bung Hatta, namun tetap saling menghormati dalam upaya kemerdekaan. Soal nomor 19. Manfaat perjuangan Indonesia yang dilakukan secara diplomasi atau melalui perundingan adalah A. Menjaga hubungan baik dengan negara yang berselisih dan persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga. B. Dengan berunding dapat menyelesaikan semua masalah dengan negara-negara yang mengalami perselisihan. C. Memberi citra positif bagi Indonesia di mata dunia sebagai negara yang cinta damai dan gemar berunding. D. Mendatangkan banyak negara lain yang memberi manfaat baik bidang ekonomi, politik, dan budaya. Jawaban yang benar adalah yang A. Menjaga hubungan baik dengan negara yang berselisih dan persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga. Soal nomor 20. Jenderal AWS Malabi dan Bung Tomo adalah tokoh pelaku dalam pertempuran A. Insiden bendera Hotel Yamato, Surabaya. B. Pertempuran 5 hari di Semarang. C. Pertempuran Surabaya. D. Bandung Lautan Api. Jawaban yang benar adalah yang C. Pertempuran Surabaya. Soal nomor 21. Perhatikan tabel di bawah ini. 1. Pemberontakan DITII di Jawa Barat. Pimpinan DITII Ahar Muzakkar. 2. Pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan. Pemimpin DITII Ibnu Hajar. 3. Pemberontakan DITII di Kalimantan Selatan. Pemimpin DITII SM Kartosuwiryo. 4. Pemberontakan DITII di Aceh. Pemimpin DITII Daud Bereh. Dari tabel di atas, pasangan antara daerah pemberontak DITII dengan pemimpin pemberontakan yang tepat adalah A. 1A, 2B, 3D, dan 4C. B. 1B, 2A, 3C, dan 4D. C. 1C, 2A, 3B, dan 4D. D. 1D, 2A, 3B, dan 4D. Jawaban yang benar adalah yang C. 1C, Jawa Barat, pemimpin SM Kartosuwiryo.
Sulawesi Selatan, pemimpin Kahar Musakar. Kalimantan Selatan, pemimpin Ibnu Hajar. Aceh, pemimpin Daud Bereh. Soal nomor 22. Tujuan utama Belanda melakukan blokade laut pada masa awal kemerdekaan Indonesia bulan September tahun 1945 adalah: A. Untuk mencegah dimasukkannya senjata dan peralatan militer ke Indonesia sehingga pertahanan Indonesia menjadi lemah. B. Mencegah dikeluarkannya hasil perkebunan milik Indonesia sehingga Belanda tetap bisa mendapatkan keuntungan dari Indonesia. C. Melindungi bangsa Indonesia dari tindakan yang dilakukan oleh orang bukan manusia yang dapat mengambil alih negara. D. Peruntukan perekonomian Indonesia sehingga Indonesia tetap lemah dan memudahkan Belanda untuk tetap berkuasa. Jawaban yang benar adalah yang A. Untuk mencegah dimasukkannya senjata dan peralatan militer ke Indonesia sehingga pertahanan Indonesia menjadi lemah. Soal nomor 23. Berikut ini merupakan gerakan dewan dari berbagai daerah yang mendukung pemberontakan PRRI atau Permesta di Sulawesi kecuali: A. Dewan Banteng di Sumatera Barat dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. B. Dewan Gajah di Sumatera Utara dapat dipimpin oleh Letkol Simbolon. C. Dewan Garuda di Sumatera Selatan dipimpin oleh Letkol Barlian. D. Dewan Serigala di Irian Barat dipimpin Letkol Vinje Sumual. Jawaban yang benar adalah yang D. Dewan Serigala di Irian Barat dipimpin Letkol Vinje Sumual. Soal nomor 24. Tujuan utama deklarasi ekonomi yang merupakan strategi dasar dalam ekonomi terpimpin adalah: A. Untuk menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme untuk mencapai kemajuan ekonomi. B. Untuk menghentikan defisit dengan mencetak uang dengan perhitungan matang sehingga dapat mengendalikan jalannya perekonomian. C. Merupakan strategi oleh pemerintah untuk menyukseskan perbaikan dan pembangunan ekonomi yang dirancang oleh Bappenas. D. Merupakan langkah dari ekonomi berdikari yang berusaha membangkitkan sektor agraris sebagai ciri khas perekonomian Indonesia. Jawaban yang benar adalah yang A. Untuk menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme untuk mencapai kemajuan ekonomi. Soal nomor 25. Keuntungan Indonesia dengan adanya penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika tahun 1955 adalah: A. Bertambah dukungan dan bantuan negara-negara tetangga untuk membebaskan Irian Barat yang saat itu masih dikuasai Belanda. B. Banyak mendapatkan rasa simpati dari negara-negara maju dalam memberikan bantuan kredit untuk pembangunan. C. Menaikkan pamor Indonesia di mata dunia sehingga meningkatkan dukungan negara sahabat bagi pembebasan Irian Barat.
D. Meningkatkan perekonomian Indonesia dalam upaya berbenah diri sebagai negara yang baru merdeka. Jawaban yang benar adalah yang A. Bertambah dukungan dan bantuan negara-negara tetangga untuk membebaskan Irian Barat yang saat itu masih dikuasai Belanda. Soal nomor 26. 1. Masa pemerintahan kabinet parlementer. Huruf A. Keadaan sosial masyarakat, terjadi gejolak politik dan gangguan keamanan. 2. Masa pemerintahan demokrasi terpimpin. Huruf B. Adanya transmigrasi, puskesmas, posyandu, KB, dan lain-lain. 3. Masa pemerintahan Orde Baru. Huruf C. Adanya penerapan ajaran Nasakom. 4. Masa pemerintahan reformasi. Huruf D. Adanya kartu penjaring sosial BLT. Dari tabel di atas, pasangan antara masa pemerintahan dengan kehidupan sosial penduduk yang tepat adalah A. 1A, 2B, 3C, dan 4D. B. 1A, 2C, 3B, dan 4D. C. 1D, 2B, 3C, dan 4A. D. 1D, 2C, 3B, dan 4A. Jawaban yang benar adalah yang B. 1A. Kabinet parlementer, terjadi gejolak politik dan gangguan keamanan. 2C. Demokrasi terpimpin, adanya penerapan ajaran Nasakom. 3B. Orde Baru, adanya transmigrasi, puskesmas, posyandu, KB, dan lain-lain. Dan 4D. Reformasi, adanya kartu penjaring sosial BLT. Soal nomor 27. Perhatikan tabel berikut ini. 1. Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Huruf A. Keadaan ekonomi, melemahnya nilai tukar rupiah. 2. Masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Huruf B. Keadaan ekonomi, mengedepankan independen Bank Indonesia. Nomor 3. Masa pemerintahan Presiden Megawati. Huruf C. Keadaan ekonomi, mengurangi subsidi BBM, pemberian BLT. 4. Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Huruf D. Keadaan ekonomi, privatisasi BUMN. Dari tabel di atas, pasangan antara masa pemerintahan dengan keadaan perekonomian nasional yang tepat adalah A. 1B, 2C, 3A, dan 4D. B. 1A, 2C, 3B, dan 4D. C. 1B, 2A, 3D, dan 4C. D. 1C, 2A, 3D, dan 4B. Jawaban yang benar adalah yang C. 1B. Presiden B.J. Habibie mengedepankan independen Bank Indonesia. 2A. Presiden Abdurrahman Wahid, melemahnya nilai tukar rupiah. Presiden Megawati, privatisasi BUMN. Dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mengurangi subsidi BBM, pemberian BLT. Soal nomor 28.
Langkah yang dilakukan pemerintahan Orde Baru untuk penataan stabilitas politik yang bersifat internal adalah: A. Pemulihan kembali hubungan Indonesia dan Malaysia dimulai dengan diadakannya perundingan di kota Bangkok. B. Indonesia kembali menjadi anggota PBB karena banyak manfaat yang diperoleh. C. Melakukan penyederhanaan dan penggabungan partai-partai politik yang menjadi 3 kekuatan sosial politik. D. Memprakarsai berdirinya ASEAN untuk meningkatkan kerjasama regional khususnya di bidang ekonomi dan budaya. Jawaban yang benar adalah yang C. Melakukan penyederhanaan dan penggabungan partai-partai politik yang menjadi 3 kekuatan sosial politik. Soal nomor 29. Upaya yang dilakukan untuk menghindari klaim negara lain terhadap warisan budaya Indonesia adalah dengan: A. Berusaha mengklaim budaya bangsa lain sebelum warisan budaya Indonesia sendiri diklaim oleh bangsa lain. B. Memasukkan materi warisan budaya Indonesia ke dalam pelajaran wajib bagi semua jenjang pendidikan di Indonesia. C. Mewajibkan seluruh rakyat Indonesia untuk mempelajari, menguasai, dan melestarikan warisan budaya Indonesia. D. Mendaftarkan warisan budaya Indonesia ke UNESCO atau Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB. Jawaban yang benar adalah yang D. Mendaftarkan warisan budaya Indonesia ke UNESCO atau Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB. Soal nomor 30. Warisan cagar budaya Indonesia berikut ini yang telah mendapat pengakuan internasional melalui UNESCO antara lain: A. Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Situs Prasejarah Sangiran. B. Situs Prasejarah Sangiran, Kesenian Wayang, dan Kesenian Angklung. C. Kesenian Angklung, Seni Kain Batik, dan Kesenian Reog Ponorogo. D. Kesenian Reog Ponorogo, Candi Borobudur, dan Candi Prambanan. Jawaban yang benar adalah yang A. Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Situs Prasejarah Sangiran.